Swastiastu, Om Awigana-mastu, Salam Rahayu, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Cok Diana Nindya Pemayun. Hari ini saya melanjutkan konten materi saya berkaitan dengan istilah, yaitu apa itu lelakut dan apa itu petakut dalam penciptaan sebuah karya seni, atau berkaitan dengan tutur-tutur dasar berkaitan dengan penciptaan karya seni yang berfungsi secara baik di lapangan. Hari ini saya menjelaskan tentang istilah, tentang apa itu petakut. Petakut dalam istilah ini itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk memvisualkan karya-karya atau penciptaan para petani kita di Bali, terutama di areal persawahan menjelang musim panen padi ya. Sedangkan lelakutnya itu adalah bentuk visual yang sudah berupa seperti manusia yang difungsikan untuk petakut ya, baik itu petakut terhadap manusia ketika dia akan misalnya menggoda atau ingin mencuri atau ingin melakukan sesuatu yang tidak baik di sebuah lahan pertanian ya. Kemudian juga bisa sebagai petakut terhadap burung-burung atau binatang-binatang. Nah, kalau kita melihat dari konsep lelakut dan petakut ini ya, kita harus melihat dulu konsep pertiwi ya. Konsep pertiwi ini yang dimiliki oleh petani kita ya. Nah, sebelum itu saya juga menekankan bahwa dahulu pada zaman agraris, petani itu adalah sebuah pekerjaan yang utama ya, pekerjaan yang mulia, yang sangat mulia sekali, karena para petani itu adalah mengolah tanah, kemudian mengerjakan menggarap di sawah sehingga menghasilkan sebuah padi menjadi nasi yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, kembali ke konsep materi saya ini, itu adalah lelakut ya. Lelakut dan petakut ya. Ini ada dua istilah yang sangat berbeda sekali. Kalau kita lelakut, berkaitan dengan lelakut, itu adalah ketika di waktu senggang para petani untuk menikmati hasil menjelang panen, itu dia memberikan sebuah ekspresi pengungkapan agar tanamannya atau hasil padinya ini bisa dia dapatkan penuh dan terlindung dari binatang-binatang, baik itu burung, maka menciptakanlah namanya lelakut ya. Lelakut ini itu tercipta dari apapun yang para petani ini temukan di areal sawahnya, baik itu berupa pakaian-pakaian bekas sisa yang digunakan petani, atau perabotan-perabotan yang patah, atau bambu. Nah, itu dia disusun-susun ya, akan ditata-tata oleh petani dengan perasaan yang gembira sekali. Kemudian ditarik dengan benang, atau ditata dengan benang, kemudian diisi prakpak ya. Prakpak itu adalah alat musik, atau bukan alat musik ya, suatu alat untuk mengusir burung ya, prakpak namanya. Itu istilahnya lelakut ya. Nah, lelakut ini secara spirit itu memiliki hal-hal yang bersifat gaib ya, gaib dalam artian dari sisi perlindungan terhadap padi, yaitu para petani biasanya itulah mengekspresikan kegembiraannya, itu membuat lelakut ya. Sedangkan kalau istilah petakut ini itu dia lebih sudah ke bentuk ya. Nah, bentuk itu dari bisa dari ilalang, bisa dari menata dia dengan tempurung kelapa atau buah kelapa yang sudah jatuh, yang sudah
tidak ada isi, ditata, kemudian diisi dengan topi dari kelangsah itu biasanya ya, atau topi-topi bekas yang terbuat dari kelangsah. Nah itu kategori petakut ya. Nah petakut ini ternyata itu diungkapkan oleh petani ketika dia akan menjelang panen itu, supaya padi yang akan dihasilkan itu baik ya, berkecukupan sesuai dengan yang dia harapkan. Nah namun kalau kita melihat dari konsepnya petani atau konsepnya para petani ketika membuat sebuah penciptaan yang namanya lelakut sama petakut ini, yang pertama itu adalah konsep syukurnya akan ditonjolkan. Kedua, konsep kegembiraannya. Kemudian konsep menyambut atau menjelang panen itu, para petani membuat sebuah pengungkapan ekspresi ya, ketika nanti akan menjelang panen, dan hasil panennya itu dapat dinikmati secara utuh, tidak dimakan burung atau tidak diambil oleh binatang-binatang lain ya, selain burung. Kemudian kalau kita melihat dari material yang digunakan, itu adalah sisa-sisa sisa-sisa yang ada di sekitaran area persawahan itu ya. Seperti misalnya kita melihat sebuah potongan kayu atau potongan bambu atau potongan ada tali-tali, dan itulah dirangkai oleh petani. Namun kalau digiring ke konsep sekarang, itu adalah kategori dia instalasi ya. Instalasi itu adalah pengolahan material atau pemanfaatan material-material yang sisa itu menjadi sebuah daya cipta yang memiliki fungsi sebagai pelengkap sebuah areal ya. Nah kalau di sawah itu kan luas, stage-nya luas, jadi bisa lebih berekspresi ya. Namun kita kembali ke sistem tatanan rohani leluhur kita yang berkaitan dengan tutur-tutur dasar terkait dengan para petani ini menciptakan sesuatu yang namanya lelakut dan petakut. Ini sangat unik ya. Unik kita pahami sebagai seorang pencipta seni atau sebagai seorang yang mengungkapkan rasa bakti terhadap apa yang sudah kita tanam itu, supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk lain atau binatang-binatang lain, sehingga hasil garapan, hasil pertanian itu dapat utuh dihasilkan ya. Nah kembali ke istilah ya, istilah lelakut dan petakut ini perlu pendalaman yang lebih dalam lagi ya, karena kita sudah nami istilahnya, sudah diwariskan sebuah istilah yang mana namanya lelakut, yang mana namanya petakut ya. Petakut dan lelakut ini bisa kalau kita melihat dengan tatanan teori bakti atau teori-teori rasa bakti yang kita miliki ya. Mohon maaf, ini saya harus memakai teori-teori yang sudah nami atau sudah diwariskan oleh leluhur kita ya. Itu pertama lelakut ya, artinya lelakut itu adalah bagaimana kita membuat sebuah ekspresi sehingga para binatang atau burung, baik itu kalau yang di daerah gunung itu mungkin ada diganggu oleh monyet, diganggu oleh binatang-binatang lain, itu adalah supaya dia tidak bisa masuk ke areal persawahan ini yang akan menghasilkan atau menjelang panen ini. Itu namanya lelakut ya, supaya nanti semua tidak diganggu pertanian mereka. Nah kemudian kalau petakut ini ada tiga konten yang kita bisa lihat ya. Pertama, para petani itu mengekspresikan
atau mengungkapkan daya ciptanya untuk membuat sesuatu yang bisa menghalang-halangi binatang seperti burung untuk masuk ke atau mengambil padinya, kemudian baik itu binatang monyet atau binatang-binatang lain, yaitu penakut. Jadi seolah-olah itu tergambar seperti manusia ya. Kemudian kalau penakut yang dari sisi kedua ya itu karena material yang digunakan ini adalah sisa dari para petani itu, seperti bajunya petani gitu ya, yang sudah masuk menggarap, kemudian atau patahan dari alat-alat itu dirangkai-rangkai oleh para petani. Nah, dari sisi spirit ini yang berbahaya. Artinya ini yang harus dipahami takwa leluhur ini. Karena ketika petakut itu sudah diciptakan, ya jangan sekali-sekali dibawa pulang, ya. Kalau mengambil sesuatu benda atau sesuatu yang ada di sawah itu jangan dibawa pulang, ya. Kalau dibawa pulang, mohon izinlah terhadap petani dulu supaya tidak nanti menjadi dari tatanan spirit itu berpengaruh terhadap apa yang ada pada istilah saya itu adalah benda-benda yang dipakai oleh rariangon atau pengangon atau ngangon di sawah atau yang menggalakkan di sawah itu dampaknya akan berbeda dari sisi niskala ya. Jadi kalau misalnya mengambil itu untuk membawa pulang, mohon izinlah terhadap petani supaya tidak nanti memiliki dampak yang negatif ya. Kemudian dari sisi ketiga, petakut ini adalah sebuah konsep untuk kita bisa kolaborasikan di masa sekarang ya. Nah, kalau di dunia seni atau terutama bagi mahasiswa saya yang menggarap seperti takut ini mirip sekali kontennya itu dengan seni instalasi ya, yaitu adalah merangkai benda-benda yang bekas atau benda-benda yang tidak berfungsi atau benda-benda yang ada di alam ini ya. Nah, mereka menyusunnya, membuat sebuah bentuk-bentuk yang kira-kira bisa menimbulkan sebuah rasa estetika yang positif ya. Jadi bisa disusun atau dikolaborasikan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan tutur-tutur dasar dengan istilahnya yaitu tutur-tutur dasar tentang lelakut dan petakut. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka hati para penonton atau yang mendengarkan konten ini bahwa istilah-istilah lelakut dan petakut perlu kita ungkap, perlu kita sadari, perlu kita juga lestarikan bahwa itu adalah istilah-istilah yang dimiliki oleh leluhur kita. Dan pasti ada sesuatu makna di balik itu yang membuat kita menjadi tersadar terhadap penghormatan terhadap karya-karya leluhur kita atau istilah-istilah yang sudah nami yang kita wariskan sampai sekarang, dan ini perlu dijaga, dan itu bahkan mungkin itu bisa dipakai sebuah penelitian-penelitian yang berguna bagi masyarakat. Baik, itulah demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat berguna bagi masyarakat umum, masyarakat Bali yang sama-sama ingin menggali istilah-istilah leluhur, demikian juga terhadap mahasiswa. Dalam konten ini saya selaku pribadi yang didukung juga dengan Bakti Pertiwi Jati yang konsen memfokuskan pada situs dan ritus Utamiang Bali
Saya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dalam bentuk pengabdian saya selaku dosen di Institut Seni Indonesia, melakukan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh Yayasan Bakti Pertiwijati. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga. Semoga Yayasan Bakti Pertiwijati ini dalam memegang motonya yaitu cinta tanah air dapat terlaksana, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sampai turun-temurun di kemudian hari. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, tekan lonceng, dan kalau misalnya mau komen silahkan komen dan tekan tanda like. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Om Sidi Rastu Sidi Akene, Om Santi Santi Santi. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.